Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita bahas khusus setiap malam Jumat sebelum istighosah atau zikir bersama, ngaji kitab Ra'aitullah, kita melihat Allah. Ya, memang kitab ini ya kitab paling tua, kitab tasawuf yang paling tua. Ini kitab yang ditemukan di puing-puing perpustakaan kerajaan Abbasiyah, karena pada waktu itu perpustakaan kerajaan Abbasiyah dibakar oleh bangsa Mongolia, oleh kelompoknya Kublai Khan. Itunya Genghis Khan, keturunannya. Tapi alhamdulillah bisa diselamatkan ya. Kemudian disadur oleh Mustafa Mahmud, intelektual dari Mesir, sehingga sampailah kitab ini di tangan kita. Ini kitab tasawuf, bahasanya sangat dalam, ya perlu pencermatan yang sangat kuat, kejernihan berpikir yang sangat intens kalau mempelajari kitab ini ya. Tapi kita bahas aja dengan cara yang lebih sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Bab pertama tentang bab ketauhidan, hadits tauhid atau mengesahkan Allah. Bab tentang mengesahkan Allah. Yaqulullahu li'abdihi, Allah berdialog atau berfirman atau berdialog dengan hambanya. Nah, dialog ini seolah-olah ini dialog imajiner, seolah-olah dialog antara Allah dengan hambanya. Itu yang sering terjadi di dalam hatinya seorang hamba berdialog dengan Allah di dalam sir hatinya, atau lebih sederhananya dialog imajiner lah gitu. Yaqulullaha li'abdihi, Allah berdialog atau Allah berkata, berfirman kepada hambanya, ya abdu, wahai hambaku, anta la tamliku, engkau tidak memiliki apa-apa, illa ma malaktaka, kecuali semuanya diberikan dariku untukmu. Engkau tidak memiliki apa-apa kecuali semuanya pemberianku, kata Allah. La tamliku nafsaka, engkau tidak memiliki jiwamu, dirimu saja engkau tidak memiliki. Fa anna khaliquha, karena sesungguhnya akulah yang menciptakannya, akulah yang memberinya, akulah yang menciptakannya. Wala tamliku jasadaka, engkau tidak memiliki jasadmu, jasadmu aja bukan milikmu. Fa'anna sawaituhu, karena akulah yang menyempurnakan jasadmu. La tamliku nafsaka, engkau tidak memiliki jiwamu, ruhmu itu bukan milikmu, jiwamu, pikiranmu. Fa'anna khaliquha, akulah pemiliknya, akulah yang menciptakannya. Wala tamliku jasadaka, dan engkau tidak memiliki jasadmu. Fa'anna sawaituhu, karena akulah yang menyempurnakan jasadmu. Anta bi takumu, engkau ada karena aku, kata Allah. Wa bi kalimati, berdasarkan keputusanmu, berdasarkan keputusanku, jika ila dunya, engkau ada di alam dunia ini. Kata Allah seperti itu. Jadi kamu itu tidak memiliki apa-apa. Jiwamu bukan milikmu, jasadmu bukan milikmu. Itu. Bahkan engkau ada di dunia ini berdasarkan keputusan Allah. Semuanya karena Allah, gitu kan. Nah, namamu juga sebetulnya bukan milikmu.
Itu. Tapi kalau diejek marah ya. Kalau namanya diejek, pada nama juga sebetulnya bukan milikmu, semuanya pemberian. Ya abdu, wahai hambaku, qul la ilaha illallah, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, tsumastaqim. Kemudian konsistenlah kamu, tegaklah kamu, istiqomalah kamu, fala ilaha illa ana, kemudian tidak ada Tuhan kecuali aku, wala wujudun haq illa li, dan tidak ada wujud yang mutlak, eksistensi yang mutlak, illa li, kecuali semuanya adalah milikku. Sudah tidak ada wujud lagi, semuanya lenyap, tidak ada yang mutlak, semuanya nisbi, kecuali li, milikku, atau karena aku kamu ada dan kau sesungguhnya tidak ada. Gitu ya, ibaratnya bayang-bayang ya. Bayang-bayang ada, tahu bayang-bayang? Karena ada sinar matahari. Karena ada cahaya. Sebetulnya bayang-bayang ada enggak? Sebetulnya kan enggak ada. Bayang-bayang itu kan tempat atau area yang tidak tersoroti oleh sinar matahari. Nah, ya sama kita juga. Kita juga sebetulnya tidak ada. Gitu. Ibaratnya ini botol ya. Botolnya ada enggak? Wujud botol. Ini wujud apa? Ada enggak? Ada. Kemudian disebut botol. Nah, botolnya mana? Yang ada kan ini. Ya. Air botolnya puyengnya. Ada enggak botolnya? Gitu. Enggak ada kan? Yang ada adalah wujud ini. Ini ada enggak ini? Ada. Nah, terus yang disebut botol, botolnya mana? Botol enggak ada. Yang ada adalah benda ini. Jadi botol itu hanya nama. Itu enggak bedanya seperti itu. Gitu. Sama bayang-bayang adalah tidak ada. Adanya bayang-bayang karena ada sinar matahari. Tapi sejatinya bayang-bayang sinar bukan? Bukan. Wujud bukan? Bukan. Itu area gelap yang tidak tersinari matahari. Itu. Nah, sama ini juga. Ini kan wujud. Wujud ada kan? Ya wujudnya ada. Bahasa Arabnya wujud, bahasa kitanya ada. Kemudian disebut botol, botolnya ada enggak? Ada. Botol hanya imajinasi pikiran kita memberikan nama terhadap wujud ini, kemudian disebut botol. Yang ada sebetulnya wujud ini. Itu. Tuh. Wa kullu ma siwa minni, segala sesuatu semuanya berasal dari min sonai yadaya wa min nafakhtu ruhi, semuanya dari karyaku, dari perbuatanku, dari ciptaanku, wa min nafakhti ruhi, dari tiupan ruhku. Ya abdu, wahai hambaku, kullu syai'in, segala sesuatu li, adalah milikku, fala tanaza'ni, dan janganlah engkau berebut kepemilikan denganku. Mali, janganlah engkau fala tanaza'ni mali, janganlah engkau berebut kepemilikan denganku, kata Allah. Ya, karena sejatinya kita tidak memiliki apa-apa. Hakikatnya tanah pun ya hakikatnya bukan milik kita, sawah, kebun, bukan. Itu. Kita ini kan hanya kepemilikan itu kan hanya sebetulnya hanya syariat aja. Itu gara-gara kan ada sertifikat tanah. Itu. Hanya hak guna pakai, bukan hak kepemilikan. Itu. Nah, yang jadi masalah ketika kita berebut kepemilikan dengan Allah, kita yang bakal pusing.
kita yang bakal menderita. Dikira semuanya milik kita, padahal walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit yang di bumi itu adalah milikku, kata Allah. Kamu itu hanya dikasih hak guna pakai, suatu saat akan diambil kembali. Nah, adapun untuk mengatur hubungan antar manusia, maka ada aturan syariat. Misalkan tanah di depan saya, ya itu secara syariat. Nah, ini aturan syariat hanya untuk mengatur hubungan antar manusia. Nah, itu milik Mang Dawin. Nah, dibuktikan dengan sertifikat tanah. Yang sebelahnya milik yang lain, tetangganya ada sertifikat tanah. Nah, itu adalah aturan syariat untuk mengatur hubungan manusia gitu. Nah, tapi hak kepemilikan sejatinya, hakikatnya itu semua milik Allah. Buktinya nggak bisa kan ketika mati dibawa ke kuburan, kan nggak bisa. Malah dimiliki oleh orang lain secara syariat. Iya. Nah, yang jadi masalah ketika kita mengklaim bahwa itu adalah milikku, kemudian sampai masuk ke dalam hati. Nah, ketika masuk ke dalam hati, maka ketika kita merasa memilikinya, di penghujungnya, ketika kepemilikan kita berkurang atau bahkan hilang, sedih enggak? Sedih. Itu karena kita merasa memiliki, sementara kata Allah, la tamliku nafsaka, dirimu saja bukan milikmu. Wala tamliku jasadaka, bahkan jasadmu bukan milikmu. Termasuk wala asma'uka, dan namamu pun bukan milikmu. Jadi kamu punya apa? Enggak punya apa-apa. Gitu. Belian awak abang, balik awak abang. Jadi tidak memiliki apa-apa. Nah, ketika kita mengklaim bahwa ini milikku, semuanya adalah milikku, hasil kerja kerasku, nah kemudian masuk ke dalam hati kita merasa memiliki, maka siap-siaplah penderitaan hati akan dialami oleh kita. Karena kita merasa memiliki. Jadi pada hakikatnya itu milik Allah, silakan gunakan oleh kamu. Kamu itu hanya hak guna pakai. Kalau istilah ini mah HGB, hak guna bangunan, hak guna apa? Garap. SKD. Hak guna apa itu namanya? Hak guna garap ya. Itu bukan hak kepemilikan. Gitu. Nah, cuman kita selalu merasa memiliki. Nah, ketika merasa memiliki, apalagi hati sampai mencintainya, nah di penghujungnya itulah bibit-bibit munculnya penderitaan hidup. Anakku bukan milikku, istriku bukan milikku, gitu. Termasuk badanku ini bukan milikku. Tapi silakan manfaatkan, silakan gunakan hanya untuk pakai doang. Gitu. Di penghujungnya engkau sudah tidak akan memiliki apapun, dan engkau di penghujungnya akan merasa sendiri. Gitu. Kalau yang hilang mobilnya tetangga, sedih nggak? Enggak, karena bukan milik. Iya, keprok nggak iya gitu, syukur modar gitu. Ada yang kayak gitu. Iya, kalau yang hilang mobilnya orang keburan kan nggak sedih, tapi yang hilang mobilnya kita sedih. Nah, kenapa sedih? Karena kita merasa memiliki. Kalau melihat tadi, yang mendengar tadi, kenapa syariat selalu diajarkan kepada kita gitu? Sedangkan seyogianya bahwasanya itu kita masih di muka bumi aja menjalani kehidupan, Allah sudah memberikan segalanya.
Tapi ketika syariat bicara, kita mesti banyak-banyak beribadah agar kita mengumpulkan bisa untuk bekal. Nah, artinya kalau secara hakikat, artinya kita ini Allah kita tidak meminta pun Allah sudah memberikan. Dan saya pribadi ya, artinya punya keyakinan bahwasanya ketika saya tidak berharap apa-apa sama Allah, artinya pahala ataupun apa, saya yakin ketika jangankan di akhirat, di alam dunia aja Allah sudah memberikan segalanya. Nah, tetapi ketika syariat berbicara tentang masalah keibadahan ke Allah, itu sifatnya kayak sifat jualan lah Bu ya. Artinya jualan kita ini pamrih gitu sama Allah. Kenapa ajaran itu dipakai dan disebarkan untuk orang-orang seperti kita ini gitu? Iya, artinya kan begini. Kalau kita melihat dari sisi syariat, pasti banyak yang melenceng, banyak yang salah dalam mendidik, selalu berbenturan gitu. Kalau ditinjau dari perspektif syariat, hukum syariat. Nah, namun sebetulnya hukum syariat ini kan hanya untuk mengatur hubungan kemanusiaan, hubungan sebab akibat. Nah, ini untuk mengatur hablum minan nas agar terjadi kerjasama, hubungan timbal balik antar manusia. Itulah syariat. Nah, maka kalau dimensinya udah dimensi hakikat, ya pola pikir kita jangan pakai kacamata syariat. Nantinya kita selalu salah dalam mendidik kalau dengan menggunakan kacamata syariat, gitu. Tapi kalau dengan kacamatanya kacamata hakikat, oh iya ternyata kita bisa merasakannya, gitu. Jadi syariat tetap dijalankan karena ini aturan main hubungan kita antar manusia. Demikian pun konsep beribadah, gitu. Permintaan kita kepada Allah itu dibolehkan dalam hukum syariat. Kita meminta imbalan. Padahal kalau dibidik dari hukum hakikat, sebelum meminta pun udah dikasih. Sebelum minta sugih pun udah dikasih. Gitu. Itu ya. Nah, nanti maksud saya begini, syariat juga itu pintu untuk memasuki hakikat, gitu. Syariat juga. Karena kalau tanpa lewat pintu syariat, kita tidak mungkin memasuki alam hakikat. Sebagai contoh beginilah, semakin kita banyak meminta, nanti di penghujungnya akan semakin malu kepada Allah. Nah, untuk menumbuhkan rasa malu kepada Allah, ya harus banyak meminta dulu. Nah, meminta kepada Allah itu hukum syariat. Kemudian timbulnya rasa malu sampai akhirnya sudah tidak mau minta lagi kepada Allah karena malu, segen. Kemudian tumbuh kesadaran, oh ternyata sebelum meminta pun Allah telah melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Akhirnya dia sudah tidak meminta, tapi yang diperbanyak adalah memujinya. Nah, ketika ada pergeseran jiwa, pergeseran rasa dari meminta, dan itu adalah alam syariat, kemudian tumbuh kesadaran, tidak banyak meminta, yang diperbanyak adalah memuji. Akhirnya dia kesadarannya masuk ke wilayah hakikat, gitu. Nah, maka jangan dibenturkan antara syariat dan hakikat, karena syariat adalah pintu awal untuk memasuki kesadaran hakikat. Jadi memang harus bersyariat dulu.
Nah kalau udah masuk wilayah hakikat sampai makrifat, syariat ditinggalkan jangan. Jangan gitu. Nah, kalau ditinggalkan ya justru kita jatuh, terjebak gitu. Iya. Nanti semua tanah ini milik kita gitu, tanah orang lain milik Allah, ini milik Allah gitu kan. Saya nyolong, ini digerakkan oleh Allah. Ya, nantinya terjebak ke wilayah itu. Maka syariat itu tetap dijaga sebagai tatanan dan pintu masuk menuju hakikat. Itulah pentingnya adanya syariat. Jadi kalau tanpa lewat syariat, nah, kalau syariat anggaplah ini adalah pintu depan untuk memasuki rumah. Nah kalau lewat jendela, nah itu tukang copet. Dia tidak menjalankan syariat. Itu ya. Jadi ya mohon, karena ini kajiannya kajian hakikat, nah sudah paham, kesadarannya sudah tumbuh, nanti syariat jangan ditinggalkan. Tetap sholat Jumat, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Puasa di bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Nah di penghujungnya beginilah, hakikat dan makrifat itu adalah buah dari kita menjalankan syariat. Itu buahnya gitu. Syariat itu adalah batang gitu. Thariqat itu adalah daun. Nanti hakikat dan makrifat, hakikat adalah bunga, makrifat adalah buah gitu. Jadi ini satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah atau dipenggal-penggal atau dibuang salah satunya gitu. Berarti lebih afdol syariat itu dipakai untuk hubungan abdi minanas ya Bu ya? Ya hubungan dengan Allah pun bisa. Ya artinya begini, syariat itu kalau dalam hukum sosial itu untuk mengatur tatanan sosial. Nah ilmu syariat hubungannya dengan ubudiyah, yaitu fikih ubudiyah. Misalkan cara sholat 5 waktu, cara puasa, nah, itu syariat. Gitu. Terus cara naik haji, rukun hajinya seperti apa, itu syariat. Nah ketika kita menjalankan syariat sampai menumbuhkan kesadaran, dan kesadaran itulah buah dari syariat, sehingga sampai akhirnya kita mengenal Allah, maka itulah yang disebut hakikat atau dan di penghujungnya bermakrifat. Jadi buahnya seperti itu. Itu. Urdud kullu syai'in, maka kembalikanlah semua kepadaku. Ilayya, serahkan semua kepadaku. Atau akmaruhu biyadayya. Sehingga aku akan menentukan hasilnya berdasarkan kekuatanku. Wa azidu fihi, dan akan aku limpahkan itu. Kujadikan berlimpah bikaromi, dengan kemurahan hatiku. Gitu. Jadi seperti itu ya. Abdu kullu syai'in li, wahai hambaku segala sesuatu itu adalah milikku. Fala tanaza'ni, maka janganlah engkau berebut kepemilikan mali denganku. Urdud kullu syai'in ilaihi, maka kembalikanlah semuanya kepadaku. Jangan digenggam, jangan dikekepi, jangan diaku-aku gitu kan, semuanya milikku ya, kata orang ini mah kalesan gitu ya, apiasem. Jangan merasa ya, semua kebaikanku, semua ibadahku, semua pujian-pujianku, ketaatanku, zikirku, puasaku adalah hasil karya. Bukan, itu semua milik Allah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sampai wilayah ibadah pun bukan milik kita. Kita bisa ngaji, bisa berzikir, itu adalah pemberian Allah. Kita punya harta, itu pemberian Allah. Anak, semuanya. Kita sudah nggak punya apa-apa sebetulnya. Gitu. Kalau masih ngaku baik, silakan nanti. Bisa nggak dimiliki seterusnya sampai dibawa ke kuburan? Gitu. Enggak kan?
Ya, dari situ aja harusnya kita sudah sadar. Nah, masalahnya kan susah menjelaskan ke manusia, ke orang, bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Hakikatnya semua dari Allah. Itu susah membangun kesadaran itu. Gitu. Menggunakan logika, memeras pikiran dan perasaan supaya memiliki ilmu pengetahuan itu susah. Merasa semuanya adalah kekuatanku, padahal udah jelas la haula wala quwata illa billah. Ini hasil kekuatanku, ini hasil karyaku, ini hasil pupuk organik. Susah bahwa ini adalah Allah, gitu. Semua yang nanam Allah, yang menumbuhkan Allah, mataharinya dari Allah, anginnya dari Allah, airnya dari Allah. Kita bisa sehat, bisa bangun tidur, hasilnya kerja dari Allah. Susah, padahal itu ilmu sederhana. Nah nanti kalau ini selalu diakui oleh kita dan kita susah memiliki pemahaman ini, kesadaran ini, nanti Allah akan ngasih senjata pamungkas supaya kita sadar. Gitu. Ya contoh kita merasa bisa, merasa kekuatan, merasa hebat, ya nanti Allah akan ngasih. Gitu. Kita dipaksa untuk sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bagaimana caranya? Gitu. Ya caranya, ya kita harus dikasih lumpuh dulu. Ya stroke lah gitu, baru sadar kok saya nggak punya kekuatan. Itu. Nah, tinggal pilihannya. Apakah kita mau mengakui Allah, semuanya milik Allah, semuanya karena Allah dengan kesadaran kita, hasil kerja kita, hasil peras pikiran kita, hasil ngaji, hasil zikir, hasil tirakat, gitu. Disengaja oleh kita, tirakat keilmuan, tirakat ngaji, tirakat zikir, tirakat puasa, hasilnya menumbuhkan pemahaman itu, kesadaran itu. Apakah mau seperti itu, tumbuh dengan kesadaran sendiri, atau mau dipaksa oleh Allah, ditirakatkan oleh Allah, ujug-ujug di rumah sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, gitu kan, cuman bisa ngomong doang. Nah, itu pilihan kan enggak? Pengen dikasih stroke supaya sadar, atau pengen kita banyak ibadah, banyak tirakat, banyak ngaji, banyak zikir, sehingga menumbuhkan kesadaran tentang ilmu hakikat. Itu pilihan kan enggak? Gitu. Ya saya mau milih ini aja, males ngaji mah, zikir males, ibadah males, pengen pengennya dipaksa sama Allah, ya berarti dikasih geri, atau usahanya dibangkrutkan gitu kan, modalnya habis, kiosnya kebakaran, istrinya minggat gitu kan. Atau mau seperti itu kan nama Allah gitu. Jadi seperti itu. Nah ini kan cerita Fir'aun dengan Musa. Fir'aun kan mengakui bahwa Tuhannya Musa adalah Tuhan yang benar, gara-gara ditenggelamkan, baru sadar gitu. Baru ternyata Tuhan Musa itu Tuhan yang benar. Aku beriman kepada Tuhan Musa. Tapi terlambat kan, keburu modar, tenggelam. Nah, ya itu pilihan. Silakan mau milih dengan apa supaya kita tumbuh kesadaran. Mau dengan kesadaran sendiri atau mau dipaksa sama Allah, dibuldoser sama Allah. Gitu. Aslim ilayya, serahkanlah semua. Ketika engkau menyerahkan semua kepadaku, kullu syai'in, segala sesuatunya, taslimu min kulli syai'in, maka engkau akan selamat, hidupmu akan damai, tenang dan tentram. Kata Allah seperti itu. Itu. Jadi dikasih silahkan pakai, tapi jangan dicintai dan jangan merasa memiliki. Kamu itu hanya hak guna pakai. Setelah itu serahkan, kembalikan lagi kepadaku. Nah, ketika dikembalikan, nah yang tadinya bagus jadi jelek.
minta pertanggungjawabannya. Minta dong. Iya iya. Lah, misalkan saya nitip ini, Pak Agil nitip komben, silahkan pakai, tolong dirawat. Pas mau diambil kombennya, mesin kombennya, iya, hancur. Dipakai untuk di sawah enggak, malah disimpan di gudang, karatan hancur. Kira-kira yang punya gimana? Dongkol enggak? Ngambek. Nah, akan ditambah lagi enggak? Enggak. Kata Pak Agil, coba tambah lagi peralatannya. Lah, yang itu aja enggak bener. Ya seperti itulah. Gitu. Kita ini hanya di alam dunia ini disuruh menggunakan, menikmati, gitu kan. Setelah itu ya udah kembalikan. Gitu. Enak nggak kayak gitu? Enak sebetulnya. Hanya menggunakan, merawat, gitu kan, dan mengolahnya dengan baik. Setelah itu kembalikan kepada Allah. Gitu. Nah, itulah makna hakikat syukur itu sebetulnya seperti itu. Manusia yang bersyukur itu dia memanfaatkan, mendayagunakan potensinya untuk karya-karya dia selama dia hidup di alam dunia, dan mengakui serta meyakini bahwa nikmat-nikmatnya, potensinya itu berasal dari Allah. Nah, kalau ada orang nganggur nggak kerja, ya itu orang yang nggak bisa bersyukur. Gitu. Iklam, ketahuilah annal abdil amin, hambaku yang telah mendapatkan kepercayaan alayya kepadaku, huwallazi roda siwaya ilayya, dia akan mengembalikan segala sesuatu selain aku kepadaku. Jadi kembalikan itu ya anakmu, ya silakan didik, tapi itu adalah titipanku yang harus kau rawat. Gitu. Nah, termasuk harta-harta kita nanti akan diaudit. Digunakan untuk apa? Hak guna pakaimu digunakan untuk apa? Nah, inilah yang disebut penghambaan. Jadi penghambaan itu maksudnya mengabdi kepada Allah jangan dibatasi pada ritual-ritual sholat 5 waktu yang disebut rukun Islam, tapi tiap hari kita menggunakan napas kita, organ tubuh kita, pikiran kita, hati kita, jasad kita, sampai harta-harta kita, semuanya digunakan untuk apa? Berarti seluruh untuk manusia ya. Iya. Nah, jadi itulah yang disebut penghambaan. Nah, ketika digunakan sesuai dengan SOP, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan SPK, gitu kan? Ya berarti benar, engkau lagi menghamba kepadaku, engkau lagi bekerja kepadaku. Karena abdun itu maknanya mengabdi. Kalau mengabdi berarti kan luas, termasuk kerja kita, dagang, bertani, gitu kan? Nyawa, nyalo, ya itu semua ngabdi. Nah, tinggal majikanmu siapa? Itu. Kalau majikannya Allah berarti minta upahnya kepada Allah. Kalau bekerja, beribadah, pengen dipuji mertua, berarti dia lagi bekerja kepada ya mertua. Ya jangan minta pahalanya ke Allah, ya mintalah ke mertuamu. Gitu. Nah, ini makan ibadahnya karena ria, ibadahnya karena pengen dipuji, minta pahalanya ke Allah. Gitu. Ibaratnya saya kerja ke Kang Warsat tapi minta gajinya ke Kang Kanta. Nah, kan ngaco, rancu. Gitu. Nggak nyambung. Jadi di penghujungnya bahwa hakikat ibadah itu adalah engkau bekerja kepada Allah. Gitu. Engkau mengabdi kepada Allah. Nah, sesuatu disebut ibadah ketika majikannya Allah, bekerjanya sesuai dengan perintah Allah. Nah, yang ketiga, profesional, itqon. Kata Nabi itu itqon. Kamu itu harus profesional. Gitu. Jangan asal-asalan. Kalau ibadah ritual sholat, ya harus profesional. Wudunya gimana?
Cara baca surat Fatihahnya gimana? Terus cara basuh tangannya gimana? Ya itu baru profesional, baru itu kerja kepada Allah. Sekarang kalau kerjanya asal-asalan, nggak profesional, sholatnya buru-buru gitu kan. Itu kayak dikejar debt collector, kan nggak profesional. Apakah itu yang disebut penghambaan atau kerja kepada Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Maka kata Nabi, gitu kan, Allah menyukai idza amilan, gitu kan, apabila seorang bekerja dengan profesional, dengan cara itqan. Itqan itu profesional. Ibadah kepada Allah juga harus profesional. Malam minggu ya tetap malam minggu profesional, jangan ditunda kecuali hal darurat, gempa bumi atau ada apa gitu, ngaji malam minggu. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang profesional. I'lam anal abdil amin, ketahuilah bahwa hambaku yang sudah mendapatkan kepercayaan kepadaku, huwallazi raddu siwa ilayya, dia akan mengembalikan semuanya kepadaku. Ungzur ilayya, lihatlah kepadaku. Kaifa ajri qasmahu, bagaimana aku mengalirkan rezeki-rezeki kepada hamba-hambaku. Bagaimana aku mengalirkan, membagi-bagikan rezekinya cacing, rezekinya ayam, rezekinya kucing, rezekinya manusia, rezekinya presiden, rezekinya RT, tukang dagang, semua dibagi-bagikan presisi, sangat profesional, sangat tepat. Gitu. Tidak bisa Allah ini tidak profesional atau dikorupsi gitu. Innallaha yarzuqu may yasha wa huwa khairur raziqin, sebaik-baiknya pemberi rezeki. Nah, kata khairur raziqin ini dia memberikan rezeki sesuai dengan kadarnya, wayakdan. Sangat presisi. Ya kalau memang ya banget 50.000 sepo per poinnya geus kudu nerima. Banget 50.000 si amah geus ngomongan tong triliunan anjing. Mewah. Ai beungeut 50.000, ai bacot miliaran. Anjir. Pikeheuleun. Ampun ah. Iya. Jadi terima. Nanti di penghujungnya gini loh ya. Di penghujungnya salah satu ibadah yang sangat tinggi adalah ketika hati kita sudah merasa tidak memiliki apapun, sudah tidak merasa memiliki kekuatan apapun. Selama kita merasa bisa, ini akan jadi hijab dan sebagai penghalang untuk mengenal Allah. Selama kita merasa bisa. Makanya coba perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, akan pertolongan Allah itu biasanya di detik-detik terakhir. Sama Nabi pun mengalami seperti itu. Pertolongannya di penghujung detik-detik terakhir. Ketika udah ponal pantil, kepot-kepot gitu kan. Udah muter-muter, enggak dibenturin, udah ada gini enggak dapat pinjaman dari mana-mana gitu. Nah, kalau sudah merasa pasrah, sudah merasa ampun, nah baru kata Allah, udah ampun kan? Itu sebetulnya itu adalah ayat, tanda-tanda, isyarat bahwa kau itu harus sadar, kau itu tidak memiliki apapun, tidak memiliki kekuatan apapun. Makanya di detik-detik terakhir. Nah ini mirip ya. Mirip Siti Hajar ketika cari air di Bukit Sofa dan Marwah buat Ismail, sampai turun naik bukit 7 kali nggak dapat. Airnya mah kan tumbuh sendiri dari hentakan kakinya Ismail. Artinya apa? Ya tadi kata di kitab Iqadul Himam apa? Sawabikul himam la tahrikul aswarul abda. Sekeras usahamu, sehebat-hebatnya usahamu, kerja kerasmu, banting tulangmu tidak akan pernah menembus dinding takdir.
takdir. Ya kalau lagi dibangkrutin dulu ya udah terima aja. Alhamdulillah ya Allah gitu. Hari ini nggak dapat duit. Berarti lagi diistirahat ya? Ya lagi diistirahatkan. Iya kan kalau waktunya datang maka kadang nggak. Suen. Tapi jangan putus harapan. Nah, pentingnya ada doa untuk menumbuhkan dan merawat harapan. Nah, harapan itu fungsinya adalah agar kita tetap bangkit. Gitu. Ketika menemui kegagalan masih bisa bangkit dan masih bisa optimis, akhirnya bisa menikmati hidup. Karena setan itu paling senang kepada hambanya, hamba Allah yang putus asa. Kalau orang udah putus asa, dia akan menutup diri, membatasi diri. Di penghujungnya akan mengatakan Allah tidak adil. Nah, itu orang-orang putus asa. Maksudnya membatasi diri pertemanan apa? Membatasi diri bahwa dirinya tidak punya harapan, bahwa Allah itu tidak memiliki rahmat, bahwa kita ini tidak memiliki potensi dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Dan orang yang putus asa dipastikan kafir. Berprasangka buruk. Ya karena satu udah berprasangka buruk kepada Allah, udah mengutuk diri gitu kan, dan menutup diri dan tidak mengakui bahwa Allah itu maha hebat. Nah, itu kan kafir. Gitu. Nah, pilih kasih lah itu jadi bupati anjing aing nu bungetna kaset ke jadi bupati acan RT wae teu gitu. Itu ya aya anjing tadi ya ngomongna. Pokok. Tenan naon lah ngaranna ngaji biasa ya. Taral ata wal man'u ismaili. Nanti engkau akan melihat aku memiliki dua nama, Al-Ata wal Man'u, sang pemberi dan sang penolak. Jadi Allah itu memiliki dua nama, sang pemberi Al-Ata wal Man'u dan sang penolak. Ketika engkau berdoa, ketika Allah ngasih, berarti asma Al-Ata, sang pemberi lagi menghampiri kita. Allah sang pemberi. Ketika berdoa berpuluh-puluh tahun tetap melarat, orang sugi-sugi. Nah, berarti kita lagi dihampiri oleh nama Allah, oleh asma Allah yang bernama Al-Man'u, yaitu sang penolak. Gitu kan. Terus mau protes sama Allah, marah-marah ke Allah gitu. Ya silakan. Kata mang malaikat, sebodoh teh emang lu siapa? Adik iparnya bukan. Litarofi alaika, agar engkau mengenal Allah. Nanti di penghujungnya ketika kita lagi dikasih Allah, anugerah Allah, usahanya lancar, badannya sehat, sengaja Allah mengenalkan diri dalam bentuk Dia sang pemberi anugerah agar engkau bersyukur. Tapi ketika kamu lagi bangkrut, nyaloknya enggak pernah hasil gitu kan, nimbang iwak di pikiran 500.000, oli 50.000 gitu kan, malah jong gitu kan, terus badannya kering, usahanya enggak lancar, istrinya marah-marah tiap hari. Itu berarti Allah lagi mengenalkan dirinya, Dia sebagai Al-Man'u, sang penolak anugerah kepada dirinya. Supaya apa? Supaya kita tetap terus berdoa dan bersabar. Ujian. Nanti di penghujungnya cuma dua lah hidup ini. Syukur dan sabar. Udah. Ketika lagi di atas, ibadah kita adalah ibadah syukur. Ketika lagi di bawah, lagi pailit gitu kan, teman sendiri juga jarang datang gitu. Itu berarti kita disuruh untuk ibadah sabar. Nah, dua-duanya baik syukur karena ada al-ata dan sabar karena ada al-man'u,
lita'arofi, agar engkau mengenal. Jadi Allah itu mengenalkan kepada manusia dalam dua wajah. Wajah sang pemberi dan wajah sang penolak. Tapi tujuannya supaya kau sadar, agar engkau mengenal Allah. Yang bukan dinai gering mah ake muji Gusti Allah. Makanya yang paling dekat dengan Allah itu banyaknya orang yang lagi pada di rumah sakit dan doa baik gitu. Itu dekat dengan Allah. Maka ada hadis Nabi ya, doanya orang sakit itu diijabah. Doanya orang hamil, doanya orang dizolimi, doanya orang sakit itu diijabah. Karena dia lagi dekat kepada Allah. Kudu sakit banget. Mau usaha mah. Apanya? Mau usaha mah kurang. Ya abdi ro'aitani qobla dunya, wahai hambaku, sebetulnya engkau sudah melihatku qobla dunya, sebelum engkau lahir di alam dunia, sudah lihat, kata Allah. Wa arabta man ro'aita, engkau mengenali apa yang engkau lihat, engkau mengenali Allah yang dulu pernah engkau lihat sebelum engkau dilahirkan di alam dunia. Huwallazi ilaihi tasir, dialah segala sesuatu menjadi tempat kembali tempat kembalinya makhluk. Kata Allah seperti itu. Tsumma khalaqtu laka asya'a, kemudian aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Jadi aku ciptakan semuanya untukmu, silakan. Hak guna pakai semua, kata Allah. Wa asadalatuha, aku kembangkan, aku variasikan. Ada pohonnya bermacam-macam, ada air, ada laut. Ya pokoknya alam dunia inilah aku kembangkan, aku perindah. Gitu kan. Menjadi ciptaan yang sangat luar biasa. Semuanya untukmu. Khalaqtu laka asya'a wa asadalatuha, hijaban. Dan itu semua nanti akan menjadi tirai penutup. Paham ya? Jadi nanti di penghujungnya ciptaan-ciptaan Allah ini yang diberikan kepada kita sebagai hak guna pakai akan menjadi dinding, menjadi hijab, dan menjadi penghalang alaika bagimu untuk mengenal Allah. Jadi sengaja Gusti Allah itu nyumput di balik ciptaannya. Nah, kita disuruh Allah untuk membongkar hijab itu, gitu. Ini mah hijabnya malah disenangi, gitu. Berarti Allah itu menguji kita. Yang dulu kita sudah mengenal Allah, dulu katanya ya abdi ro'aitani qobla dunya, sebetulnya engkau wahai hambaku sudah pernah melihatku sebelum engkau diturunkan di alam dunia, gitu. Kemudian aku menciptakan segala sesuatu, wa asadalatuha hijaban, dan aku kembangkan ciptaanku, dan akhirnya hijaban alaika, menjadi dinding penghalang, menjadi dinding penutup atau tirai penutup. Yang dulu engkau mengenal Allah, akhirnya engkau tidak bisa mengenal Allah karena ada dinding penghalang. Nah, dinding itu ya salah satunya adalah jasadmu. Gitu. Jasad kita ini adalah dinding, hijab penghalang untuk mengenal Allah. Maka bakar jasadmu. Gitu. Caranya gimana? Ya puasa. Nah, puasa itu sebetulnya untuk membongkar dinding-dinding penghalang yang ada di dalam jasad kita. Ini yang disebut hijab. Ada lagi hijab yang lembut lagi, yaitu namamu. Misalkan namanya Agil, Pak Agil, itu pun hijab. Karena nama itu sebetulnya nggak ada, itu ilusi. Tapi merasa ketika diejek namanya, ketika merasa marah, berarti kan jadi hijab. Jasad adalah hijab bagi mengenal Allah. Nama adalah hijab. Mau nggak nama kita diejek?
Nggak mau kan? Tapi ketika dipuji senang nggak? Nah, selama kita masih senang ketika dipuji dan masih marah ketika diejek nama kita, berarti nama itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal Allah. Itu. Jadi nama itu pun adalah hijab. Mau nggak namanya pada diganti? Nggak mau kan? Iya, karena kita merasa memiliki nama. Misalkan Pak Toing diganti Jeki misalkan. Pak Kido misalkan diganti Marpaung misalkan. Nerima nggak orang tuanya? Ya, itulah yang disebut hijab. Gitu. Padahal nama itu adalah sesuatu yang tidak ada, tapi bisa menjadi penghalang. Nah, setelah nama, ya jasad. Termasuk engkau berasal lahir di desa Sungai Buntuk misalnya, itu pun hijab. Negara Indonesia itu pun jadi hijab. Itu maka segala sesuatu selain Allah adalah hijab. Hijab, maksudnya hijab itu dinding penghalang untuk kita mengenal Allah. Tsumma hijabatuka, kemudian aku tutupi, aku hijab kamu, binafsika, dengan dirimu sendiri, dengan ego-egomu, dengan pikiranmu, dengan perasaanmu, dengan keegoisanmu, dengan jiwamu. Nah, itu menjadi penghalang. Gitu. Tsumma hijabatuka binufusi akharin, dan aku hijab dirimu binufusi akharin, dengan jiwa-jiwa orang lain. Anak kamu binufusil akharin, istri kamu jadi hijab. Gitu. Buktinya kan bisa aja kan, bisa ninggalin sholat gara-gara anak, bisa korupsi gara-gara kalau keluarga, itu jadi hijab. Gitu. Nyalon dewan gara-gara ada provokasi keluarga, itu pun jadi hijab. Jadi nama kita, pikiran kita, jasad kita, jiwa kita, terus keluarga kita, anak kita, tetangga kita, termasuk desa dan negara kita, itu semua hijab yang harus dibongkar ketika engkau ingin mengenal Allah. Harus benar-benar telanjang. Man atallaha biqalbin salim. Ketika datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, sudah tidak ada embel-embel, sudah tidak ada label, status jabatan ketua 1, ketua 2, gitu kan. Itu hijab semua. Bendung, ketum, sekum, gitu kan. Drum, santri, semuanya hijab. Panglima santri, panglima kumbang, buyut sirah, buyut, semuanya hijab. Kiai, buya, dokter andes, profesor, semuanya hijab. Dinding penghalang untuk kita mengenal Allah. Nah, bisa enggak itu dibongkar, bahwa itu adalah bukan sesuatu yang menempel di dalam diri. Nah, makanya kan disimbolkan dalam ibadah haji itu pakai pakaian putih, pakai pakaian ihram. Karena apa? Pakaian putih seragam, artinya apa? Bersih, suci, sudah tidak ada label, sudah tidak ada nama. Orang yang berikhram itu adalah orang dengan jiwa yang sudah tidak ada embel-embel lain. Nama pun sudah tidak ada, semuanya sama di mata Allah adalah manusia. Itu hakikat pakai pakaian ihram ketika ingin umroh dan haji. Gitu. Karena yang membedakan manusia kan pakaian. Pakaian hansip dengan pakaian TNI sama enggak? Beda. Statusnya beda. Ini mah bukan tentara, bukan apa, pakaiannya tentara. Nganggo celana abri. Ai beungeuk anjeun beungeuk deso gitu. Ai eta juga jenderal. buat lagi Gantung gitu.
beli rumah kan Ada Ya lumayan lah jadi modal nyerem-nyeremkeun sok diri lah itunya. Ya aslinya mah lagi hak guna pakai. Ya, semuanya hijab ya, termasuk anak kita. Makanya ujian yang paling berat itu ujian kecintaan. Maja Allah rajulun min qalbi ini apa di Japati katanya. Tidak ada dalam satu rongga hati ada dua cinta. Tetap cinta mah hanya untuk Allah. Ijabihi. Ujian yang berat itu Kanjeng Nabi Ibrahim itu adalah disuruh menghilangkan rasa cintanya terhadap anaknya Ismail, makanya harus disembelih. Itu karena kata Allah tidak ada satu rongga hati dua cinta, tetap cinta mah hanya satu, hanya untukku. Itu posesif ya, cemburuan. Nah itu ya nanti jam berapa Pak? 11 kurang 4 menit. 11 kurang 4 menit. Tsumma apa? Wa yuhajjibuka anni. Itu semua akhirnya menjadi hijab anni untuk mengenalku, kata Allah. Jadi kita difasilitasi, dikasih raga, dikasih harta sama Allah, dikasih segala rupa, dikasih kekuatan, dikasih potensi. Ternyata itu semua adalah dinding penghalang untuk mengenal Allah, dan di belakang semua itu adalah Allah. Tugas kita adalah membongkar hijab itu agar transparan. Gitu. Nah, cara membongkarnya gimana? Ya banyak nanti ilmu suluk dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, bulan Ramadan itu sebetulnya salah satu hakikatnya membongkar hijab. Itu. Sematu pabadoatu min khalfiha. Kemudian aku tampil di belakang itu semua, kata Allah. Aku tampil di belakang hijab-hijab itu. Gitu. Paham ya? Jami'an, semuanya. Sematu pabadoatu min khalfiha jami'an. Aku kemudian aku tampil di belakang semua hijab-hijab itu. Wa ta'arabtu ilaika. Aku ini wa ta'arabtu ilaika. Aku perkenalkan diriku, nanti aku perkenalkan diriku kepadamu. Wa qalat wa qultu laka inni khaliquha, dan aku berkata kepadamu, akulah khaliquha, yang sesungguhnya yang menciptakan kullaha itu semua. Wa inni akhlaqtuka alaiha, dan aku serahkan semua ciptaanku agar engkau mengurusnya. Gitu. Jadi diserahkan nama kita agar kita mengurusnya, dan itu pun nanti akan menjadi hijab. Kata Allah, nanti aku di belakang hijab itu. Kalau ingin menemuiku, kata Allah, silakan dibongkar hijab itu. Nama kita bongkar, jiwa kita bongkar, badan kita bongkar, rasa cinta kita terhadap kebendaan, harta, terhadap anak, istri, semua bongkar. Kalau kita pengen mengenal Allah. Makanya kitab ini namanya Ra'aitu, melihat Allah. Nah. Wa inni labtaka alaiha wa innaha amanah. Ini semua adalah aku serahkan kepadamu untuk kau urus. Wa innaha amanatun indaka. Dan ini adalah amanah dariku kepadamu, kata Allah. Wa alal amin, dan bagi orang yang sudah mendapatkan kepercayaan kepadaku, orang yang sudah profesional, orang yang terpercaya, dia lulus dari segi ujian-ujian hidup, bukan yang cengeng gitu kan. Ayyarudukal amanah, dia pasti mengembalikan amanah itu kepadaku. Fahal sodakotni, untuk itu sodakotani, jujurlah engkau padaku, kata Allah. Warudda kullu syai'in ilayya, kembalikanlah semua itu kepadaku. Wa hafidta al-ahda, wa hafidtal ahdi, dan engkau
kalau sudah mengembalikan kepadaku, sudah jujur kepadaku, maka engkau benar-benar menjaga perjanjian antara diriku dan dirimu ketika masih di alam ruh. Di penghujungnya ditagih sama Allah. Semuanya digunakan untuk apa? Untuk ngabdi kepadaku, untuk bekerja kepadaku, dan semuanya dikembalikan kepadaku, atau engkau memilikinya dan mencintainya. Jadi ibarat orang pacaran lah ya, dibawa ke rumah, disuguhin, sok mangga, gunakan rumah ini dengan baik. Kan pacaran ujung-ujungnya nikah. Ini mah enggak nikah-nikah, malah si lelakinya pengen memiliki rumahnya, pengeretan. Tersinggung nggak si perempuan? Nah, sama halnya Allah. Aku fasilitasi kamu, kamu beri untuk hak guna pakai. Kenapa engkau mencintai fasilitas itu, bukan mencintaiku, kata Allah. Dan di ujungnya Allah pasti cemburu terhadap sikap-sikap kita yang menduakan Allah. Nah, menduakan Allah inilah yang disebut pengkhianatan. Pengkhianatan dalam bahasa kerennya adalah musyrik. Musyrik itu adalah mencintai selain Allah atau mengadakan tandingan-tandingan, mengklaim. Jadi mana sih, gitu kan? Istri kita juga nggak mau kan satu rumah ada dua wanita kan, tetap aku udah perempuan oke dah pasti nyeri hati. Waman aufa bima ahda alaihi, barang siapa yang menepati janji amanahnya alaihallah kepada Allah, fayasutihi ajrun azima, maka Allah akan memberikan ajrun azima, pahala-pahala yang besar. Walaqad akhidna ilal Adam, sesungguhnya aku telah melakukan perjanjian kepada Adam. Min qabl panasya walam tajida lahu azman, sebelumnya walam tajida lahu azman, tapi Adam tidak memiliki tekad yang kuat untuk memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Ya Abu, khalaqtu laka kulli syai'in, wahai hambaku, aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Silakan pakai, tapi jangan dicintai. Fa kaifa ardaka li syai'in, mana mungkin aku rela engkau mencintai yang lain. Engkau mencintai sesuatu selain aku tidak senang, kata Allah. Aku ciptakan untukmu, mangga lebet ka bumi, gitu kan. Kunaon ngincer tanah warisan gitu. Entos gitu, ente hayang nikah. Itu lah inti nama nyeri hati kan. Nah ini kayak gitulah analoginya antara Allah dengan hambanya. Ya abdu khalaqtu laka kulli syai'in, aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Fa kaifa ardaka li syai'in, mana mungkin aku rela engkau mencintai sesuatu yang lain. Gitu. Jadi silakan pakai, tapi jangan dicintai. Itu hanya untuk pakai demi kelengkapan hidupmu. Gitu. Ini mah dicintai sampai nggak bisa tidur, gitu kan, dikepiak gitu. Nah, ibarat mangga iya motor pakai, motornya sampai dibawa tidur gitu. Motornya dibawa ke kasur sampai dibawa tidur. Ada si perempuannya nggak pernah dikelonin gitu. Malah ngelonin motor, goblok enggak? Goblok. Gitu. Orang kontrak gitu kan, udah habis kontrakannya masih betah di kontrakan, malah kontrakannya diperhalus, diindahin, ditingkatin, dibangun sendiri. Itu kan milik orang lain gitu. Nggak mau pulang. Itu kan orang nggak waras. Gitu ya. Jadi kalau kita mencintai segala sesuatu selain Allah, ya berarti gopal. Gopal itu maknanya tidak sadar. Gitu. Gopal. Gitu. Innama nahniyataka anit ta'alaqi bisyai'in. Sesungguhnya aku melarang dirimu untuk terikat, untuk bergantung dan mencintai
Bisai'in segala sesuatu. Ghiratun alaika, karena aku sangat cemburu kepadamu. Kata Allah. Ya abdu la ardhaka li syai'in. Wahai hambaku, aku tidak senang kalau engkau mencintai yang lain. Kata Allah. Hatta walau kanal jannah, walaupun yang engkau cintai adalah surga. Walau rodoitaha anta, dan engkau pun walaupun engkau mencintai surga tersebut, tetap aku enggak senang. Kata Allah. Khalaqtuka litakunu indi, aku menciptakanmu hanya untukku, tidak ada yang lain. Litakuna indi, supaya engkau selalu bersamaku. Kata Allah. Aku menciptakanmu dan engkau harus selalu bersamaku. Romantis enggak? Iya. Indah la indah wahaitu la haitu, dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun dirimu, engkau tetap harus bersamaku. Kata Allah. Khalaqtuka ala surati, aku menciptakanmu berdasarkan surati, berdasarkan gambaranku. Jadi aku menciptakanmu berdasarkan gambaranku. Ibaratnya gini ya, aku menciptakanmu berdasarkan bentukku. Kalau kita kaca, yang dikaca sama nggak dengan bentuk kita? Ya, kayak gitulah. Jadi sebetulnya proses penciptaan itu ibaratnya Allah ingin melihat bentuknya dengan cara ngaca. Nah, silakan pikirin sendiri. Jali ya. Khalaqtuka ala surati, aku menciptakanmu berdasarkan bentukku, berdasarkan gambaranku. Wahidan, maha tunggal, fardan, maha esa, fardan, maha tunggal, sami'an, mendengar. Allah mendengar, kita bisa mendengar enggak? Bisa. Basiron, Allah bisa melihat, kita bisa melihat enggak? Muridan, Allah punya kehendak, kita punya kehendak enggak? Punya. Mutakaliman, Allah bisa bicara, kita bisa bicara enggak? Wa ja'alnaka qabilan, aku ciptakan dirimu qabilan li tahliyatil asma'i, agar engkau menjadi tempat yang layak bagi penampilanku. Asma'i, sebagai wadah untuk menampung asma. Jadi ibarat air untuk menampung asmaku. Ibarat gelas, engkau aku ciptakan supaya engkau menampung asmaku, menampung sifat-sifatku, menampung perbuatanku, kemuliaanku. Ibaratnya gelas untuk menampung air. Tapi kenapa itu Bu ya? Ciptaannya Allah salah satunya paling dibenci, paling dihindari sama manusia. Apanya? Ya ciptaannya contoh kayak neraka. Kenapa manusia istilahnya berharap selalu? Emang neraka ada? Ya tadi kan dijelaskan surga ada. Nah berarti kan ada lawannya, neraka yang sering kali dijelaskan. Surga itu alam kesempurnaan. Kalau neraka kurang sempurna, berlawanan enggak? Tidak. Hah? Ini 10 cm surga. Di bawah surga ada 5 cm neraka, berlawanan enggak? Berlawanan. Kalau nyapur dari sini ya karena kan belum sempurna. Sempurna, surga sempurna, neraka kurang sempurna. Kurang sempurna, sempurna enggak? Sempurna. Ya sempurna. Kalau tidak sempurna, itu berlawanan. Nah, tidak ada enggak? Tidak ada sempurna. Nah, mungkin enggak Allah menciptakan yang tiada? Enggak mungkin. Masa yang ada menciptakan yang tiada? Maka neraka sempurna enggak? Sempurna. Iya. Tapi ketika dibandingkan surga, sempurnanya berkurang enggak? Berkurang. Pak Adil ya ganteng kalau di Sungai Buntu. Tapi kalau di Amerika Pak Adil kurang ganteng. Bukan tidak ganteng, kurang ganteng. Padahal lebih gampang. Gitu. Nah, surga itu ibaratnya apa ya? Sinar yang terang. Nah,
Karena lah 100 watt. Ya. 100 watt lah. Kalau neraka 5 watt. ya 5 watt. 5 watt masih ada sinar enggak? Masih ada. Ya, sepi mah Bang ya. Maksudnya beri sepi. Nah, Pak Agil Harapan ganteng ya Aja selu. ketika berdampingan dengan Kang Ukat. Pak Agil lebih ganteng. Kang Ukat kurang tapi Kang Ukat akan lebih ganteng ketika berdampingan dengan Limin. Unyil kan. Papi Leo. Jadi Unyil kurang ganteng ketika ada Ukat. Tapi Unyil bisa lebih ganteng ketika ada misalkan dibandingkan Dalban misalkan. Nah, Agil itu lebih ganteng. Tapi ketika ada Raffi Ahmad yang lebih ganteng. Tapi Pak Agil kurang ganteng. Nah, kurang ganteng bukan berarti tidak ada gantengnya. Ada gantengnya. Paling berapa persen. Nah, neraka itu adalah kesempurnaan. Paham? Bertentangan nggak kalau gitu? Iya, makanya kalau pakai filosofi sebetulnya neraka dan surga ini ya satu kesatuan. Kalau pakai ilmu filosofi, makanya kalau pakai paradigma paradigma kontradiktif seolah-olah ini bertentangan. Mungkin nggak Allah yang maha baik menciptakan tempat yang buruk, neraka? Mungkin nggak? Tidak, berarti Allah maha buruk dong. Iya, nah, gitu. Paham ya? Nah, jadi bukan. Jadi aja wedi neraka Jack. Iya. Baju dulu Denny Bang. Iya, aja wedi neraka lah. Gitu. Iya, masih anak panas-panas setitik lah. Iya, masih ada surgane. Iya, masih anak seriwing-seriwing lah setitik. Neraka dari pergantayangan. Kandangi, bani. Gitu. Maras. Ya, gitu. Ini neraka sama sih bagus. Ini takon. Ya ini karena ngaji filosofi. Ini harus dijaga lah. Gitu. Mau nyona. Kalau ngaji Qadul Himam kan beda. Ngaji tentang kehidupan sehari-hari. Kalau ini kan ngaji roh itu loh. Gitu. Jadi maksudnya gini, neraka itu adalah bahasa lain dari surga yang paling rendah lah. Gitu. Sehingga tidak bertentangan kan? Iya. Kenai wong maras bae. Kenai wong maras-maras bae. Sing jantungnya ngerat bae neraka. Sing ning jero amene ndase kasih pating ruwet. Jadi wis aja mikirin neraka ning akhirat, ning alam dunya. Gah kae kowe. Kadang sok dirasa enak. Tapi kena wong rajuk ya. Ya wong rajuk kae kowe. Jika mobilnya bisa keluar, pakai surga. Ya nggak harapan aja, kan jangan putus harapan. Bedanya ajarannya sekian 180 derajat ya. Ketika bahasa. Ya makanya kan jangan dibidik dalam perspektif ilmu fikih dan syariat. Kita akan repot kalau ngebidik dengan kacamata syariat. Selalu bertentangan. Sampai-sampai kan nauzubillah min dzalik. Saking ngomong ya berarti. Wis gue mah. Aku orang-orang yang ganjel ya. Komik memang komik. Jadi waja'alnaka qabilan litajaliyati asma'i. Aku menciptakan kamu sebagai tempat yang layak, sebagai sebagai wadah penampilanku. Paham ya wadah penampilanku? Tajali. Tapi aja di artik naning terus tajali deh. Ya wis Aprakan bukan gini. Untuk menampung asmaku. Wahdatul wujud aja ya. Asmaku, untuk menampung asmaku, nama-namaku, asma-asmaul husna. Tampung silakan asmaku. soan kone manunggaling. Iya, kono sosokan manunggaling kaula ing Gusti. Allahnya ngopi. Orang ada duit ya karena Gusti Allah. Demen yang randa karena Gusti Allah. Ayo, etikane langka. Gusti Allah dari modal. Gara-gara aku pengen ngopi gue. Padahal karena pengen gula. Wa mahallan li'inayati
dan layak untuk menjadi tempat tampilanku dan sebagai wadah kepedulianku. Anta mungzori, engkau adalah tempat pandanganku. Paham? Tempat pandanganku. Ibarat mah tempat implenganku. Nah, ibarat wong duwe manuk perkutut kan, sok didelengi gitu kan, Yesus kan. Diketreki, trek, ayo moni. Itulah anta mungzori, supaya rada anu lah ya pemahamannya, sebagai tempat implenganku, sebagai tempat pandanganku. Namun kadang pagi-pagi lihat iwak koi, ikan koi, ayo. Nah, Allah dengan makhluknya seperti itu, bayangkan bahwa makhluk kita ciptaan Allah, tempat pandangannya Allah. Jadi mana manifestasi jadi ya. Bukan manifestasi. Kalau manifestasi tadi tajalian. Ini mah tempat pandanganku. Contoh, kalau kita punya barang yang kita sukai, tiap hari dipandang. Contohlah piaraan kita ya, kita lagi seneng sama burung perkutut, kayak manggut kah, gitu kan? Seneng nih manuk apakah? Murai. Tiap hari dilihatin, diketrek-ketrek, tiap pagi, tiap sore, ayo. Karena wong lagi wong edan sih, tergila-gila nih manuk. Istri pun akan lupa. Maning-maning manuk. Ayo didelengi terus manuk kek. Nah, Gusti Allah terhadap hambanya pun seperti itu. Bahwa hambanya kita adalah tempat impleng-implengannya Gusti Allah. Tempat pandangannya Gusti Allah. Jawarsa lucune, kagak usahane gagal baik, tapi Gusti Allah senang gitu. Tempat kecoan ya. Iya, tempat kecoan gitu. La satu roti musaddallatu baini wa bainaka. Tidak ada tirai terkembang, tidak ada penghalang sebetulnya antara dirimu dan diriku. Anta jalisi, engkau adalah teman ngobrolku, kata Allah teh. Gitu. Ay kita nih ngobrol bari wong baik, ngobrol dengan orang lain terus. Kapan mau ngobrol dengan Allahnya? Nah, kata Allah, anta jalisi, engkau adalah teman obrolanku, teman dudukku, mujalasah. Teman untuk ngobrol bareng, kata Allah. La hudud baini wa bainaka. Engkau tidak ada batasan sebetulnya antara engkau dan aku. Gitu. Ya abdi laisa baini wa bainaka wa baina. Tidak ada jarak, tidak ada batasan, dan tidak ada pemisah antara engkau dan aku. Anta akrobu ilaika, ana akrobu ilaika. Aku lebih dekat bahkan dari dirimu sendiri. Min nafsika. Aku lebih dekat dari dirimu sendiri, dari jiwamu, dari pikiranmu. Ana akrobu ilaika minut pika. Aku lebih dekat daripada pikiranmu. Nah, nyatu berarti. Lebih dekat dari pikiran saya dengan dengan kita Jadi kayak apa dekatnya? Saya punya pikiran, ya. Saya melihat. Nah, ginilah. Minum kopi dengan diri saya terpisah enggak? Ini kopi dengan lidah saya terpisah enggak? Tapi berapa meter? Ya 20 cm. Tapi ketika minum kopi manis, rasa manisnya terpisah enggak dengan lidah saya, dengan diri saya? Bersatu. Terus kepikiran, kebayang manis. Bayangan manis di dalam pikiran terpisah nggak dengan diri saya? Tidak kan? Nah, Allah itu lebih dekat dari pikiran-pikiran bayangan manis itu. Saya mikir nih, tentang ikan lele. Ada nggak pengetahuan ikan lele di dalam diri saya? Ada. Kebayangkan ikan lele. Pengetahuan ikan lele, bayangan ikan lele di dalam pikiran saya terpisah enggak dengan saya? Tidak. Nah, saya, kata Allah, lebih dekat dari pikiranmu. Nah, antara saya dengan pikiran saya juga menyatu.
Ya, menyatu kan, tidak terpisah kan? Itu. Pikiran ikan lele di dalam pikiranku dan dengan aku satu. Ini lebih dekat daripada dirimu, bahkan lebih dekat dari pikiranmu. Kebayang nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Seperti aku. Ya usah jadi omong nah. Anak akrabu ilaika menepika, aku lebih dekat daripada pikiranmu, ucapanmu dan perasaanmu, kata Allah. Nah, saya lapar. Di dalam diri saya ada yang lagi lapar, ada saya yang merasakan lapar. Nah, antara lapar dengan yang merasakan lapar terpisah enggak? Tidak. Nah, Allah itu lebih dekat daripada dirimu dan dengan lebih dekat daripada perasaan lapar yang ada di dalam diriku. Paham ya? Jadi Tapi ada yang menjelaskan Bu ya, bahwa orang itu ada di ars. ya, nanti beda lagi kajiannya. Gitu. Karena hal-hal yang filosofis itu memang harus dibikin sastra, gitu. Harus dibikin cerita seolah-olah kayak gambaran-gambaran di ars. Maka hakikat ars apa sih? Itu. Gitu. Paham? Enggak, bedanya gini ya. Ini dalam soalnya, ini panjang nanti kalau dibedah gitu. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sangat filosofis, yang sangat ruhani ketika ingin diceritakan maka perlu dengan bahasa sastra. Seolah-olah Allah itu lagi nongkrong di ars. Nah, pertanyaannya, kalau Allah nongkrong di ars, lebih besar mana antara ars dengan Allah? Ya enggak, nongkrong di ars. Ya lebih besar ars. Kan nongkrong di ars. Iya. Berarti yang hebat mana? Ars apa Allah? Ars. Nah, kan runtuh kan? Kalau dikaji secara filosofi, nah itu pahami sebagai bahasa sastra. Hal-hal yang bersifat ruhani ketika dibahasakan, didialogkan dalam hal-hal material, maka dibikinlah cerita-cerita dalam bentuk bahasa-bahasa sastra. Pangdur ilaya, maka lihatlah kepadaku. Fa ini uhibbu karena sesungguhnya aku sangat senang, sangat cinta an angduro ilaika, ketika aku melihat dirimu. Pandanglah aku karena aku sangat senang, kata Allah teh, kalau engkau melihatku. Hanya itu yang terakhir dari bab tentang keesaan Allah. Jumat depan tentang al-imtihan, tentang ujian-ujian hidup. Ini senang ini. Gitu. Jadi ketika Allah mengatakan ana aqrabu ilaika min nafsika, aku lebih dekat daripada jiwamu. Wa anna aqrabu ilaika min nutfika, aku lebih dekat daripada pikiranmu, bahkan lebih dekat dari perasaanmu. Bayangkan, antara saya dengan pikiran saya kan nyatu, ya enggak? Ya, kan satu. Saya lagi punya perasaan lapar nih, rasa lapar dengan saya satu enggak? Nyatu. Nah, kalau ini gelas dengan saya terpisah enggak? Tapi terpisah, ada jarak. Nah, rasa lapar yang ada di dalam jiwa saya dengan jiwa saya ini tidak terpisah kan? Nah, Allah lebih dekat daripada rasa lapar yang tumbuh di dalam jiwa. Jadi nanti di penghujungnya, kalau kita sudah sadar, ada pertanyaan di dalam diri kita. Sebetulnya yang sadar ini siapa sih? Yang sadar ini siapa? Ketika kamu tidur, dalam tidurmu kamu mimpi. Ketika bangun tidur, kamu sadar nggak bahwa ketika tidur mimpi? Sadar kan? Oh iya, tadi malam mimpi dikejar-kejar debt collector. Posisi tidur ya. Padahal posisi tidur. Pas bangun tidur sadar nggak bahwa pas tidur mimpi? Sadar. Ketika tidur tidak mimpi, pas bangun tidur sadar nggak? Saya tidak mimpi.
sadar. Artinya kesadaran itu selalu ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, yang sadar itu siapa? Dirimu atau siapa? Dan dirimu siapa? Ada enggak dirimu? Nama hijab, jasad hijab, bukan dirimu. Nama bukan dirimu, nama Agil, bukan. Itu mah pemberian. Jasad, bukan. Nama Agil, bukan. Terus kita kuliti di penghujungnya. Agil yang sadar ini siapa? Yang sadar ini apakah Agil atau siapa? Atau Agil mah sebetulnya nggak ada, hanya ilusi. Jadi yang sadar siapa? Silahkan jawab sendiri. Mungkin hanya itu. Ada pertanyaan? Mau pertanyaannya? Ya. Jam berapa? Setengah 12. Nah, karena udah setengah 12, kita tutup dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.